Marilah kita memulaikan ibadah Minggu Sengsara dan rangkaian dengan ibadah penubuhan pendeta. Saudara-saudara, hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, maka kita semua diberikan kesempatan untuk berada di minggu-minggu sengsara, yang mana sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah Minggu Sengsara ketiga yang dirangkaikan dengan peneguhan pendeta, dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Memang demikianlah kedatangan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita tabiskan ibadah Minggu Sengsara ketiga yang dirangkaikan dengan peneguhan pendeta saat ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara dan bagi saudara juga. Nas pembimbing, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami terkumpul dalam persekutuan ibadah ini. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami dari atas segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menyanyi NBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan.
Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, kita membaca Markus 9 ayat 43 sampai 48. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 372, Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan seorang warga gereja menjadi pendeta, maka kita hendak merenungkan tugas seorang pendeta. Pada dasarnya semua anggota sidang jemaat terpanggil di ladang Tuhan, khususnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang khususnya bertugas bertanggung jawab dan berwenang, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus yang ditetapkan sebagai pekerja gemim. Walaupun tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 6. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tata dasar bab 5 pasal 19 menyebutkan bahwa pendeta adalah pelayan khusus. 1. Pelayan khusus adalah anggota sidang jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan pelayanan gereja. 2. Pelayan khusus ialah syemasi, penatua, guru agama, dan pendeta. Oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan seorang pendeta, maka perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang pendeta. Menurut kesaksian Alkitab, seorang pendeta harus memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Kisah 6 ayat 4. Ia adalah gembala dan pengajar. Yesus telah bangkit berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15, 16, 17. Dan Petrus berpesan kepada pemimpin jemaat, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Yesus telah bangkit juga memberikan pengajaran kepada murid-muridnya.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Sesuai dengan titipan-titipan Alkitab ini, maka tugas-tugas pendeta sebagaimana tercantum dalam Tata Gereja Gemim 2007 Peraturan tentang Pelayanan Khusus bab 2 pasal 5 adalah tugas bersama Syemasi, penatua, guru agama dan pendeta. 1. Mengunjungi anggota jemaat untuk menggembalakan agar tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan Allah sambil memelihara rahasia jabatannya sebagai pelayan khusus. 2. Memberikan pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkannya. 3. Membimbing dan memberi penyuluhan dengan perkataan maupun contoh-contoh kepada anggota jemaat dan masyarakat untuk hidup sehat secara fisik, psikis, dan sosial. 4. Memimpin pelayan dengan kesaksian, pengembalaan, penilikan, dan disiplin gerejawi. 5. Mengumpulkan anggota jemaat dalam ibadah bersama guna memelihara dan mengembangkan ajaran dan pengakuan iman gereja. 6. Memimpin dan mengajarkan kepada anggota-anggota jemaat agar dapat mengembalakan dan menyaksikan imannya kepada masyarakat sekitar. 7. Memberikan pendapat untuk kerjasama di bidang pengajaran dan pendidikan tentang ajaran, iman dan pengakuan dengan jemaat-jemaat Gemim lainnya dan gereja-gereja lainnya. 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ibadah dalam jemaat. 9. Bersama-sama melaksanakan pelayanan pengembalaan, penilikan dan disiplin gerejawi. 10. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan warga gereja secara menyeluruh. 11. Membicarakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan jemaat-jemaat Gemim, gereja-gereja, pemerintahan, dan masyarakat yang meliputi segala bidang pelayanan gereja. 12. Tugas-tugas lainnya yang dipercayakan oleh sidang majelis sinode atau badan pekerja majelis sinode. Tugas pendeta. Tugas pendeta adalah 1. Bertanggung jawab atas pemberitaan firman Allah dan pelayanan sakramen-sakramen. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas jemaat sebagaimana tercantum dalam peraturan tentang jemaat bab 2 pasal 3. 3. Melaksanakan pelayanan sakramen-sakramen. 4. Melaksanakan pelayanan katekisasi. 5. Melaksanakan pelayanan diakonia dalam segala bentuknya. 6. Memperlengkapi para pelayan khusus lainnya agar mampu memperlengkapi anggota-anggota jemaat dan bersama-sama dengan pelayan khusus lainnya memperlengkapi semua anggota jemaat agar dewasa dalam iman. 7. Bersama-sama dengan komisi pelayanan kategorial dan komisi lainnya bertanggung jawab dalam pelayanan sesuai bidang masing-masing. 8. Melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan oleh badan pekerja majelis sinode. Dalam rangka penghayatan tentang tugas panggilan jemaat dan pendeta, inilah maka kita hendak meneguhkan pendeta pada hari ini, supaya menjadi nyata bahwa saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Kami mengundang saudara berdiri serta menjawab di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara mengaku percaya kepada Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, serta percaya kepada Roh Kudus? Apakah saudara percaya bahwa berita Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itulah berita keselamatan yang benar? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah sendirilah yang sudah memanggil saudara melalui gereja dan jemaatnya untuk pekerjaan sebagai pendeta gereja Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah saudara taat pada firman Tuhan Allah dan melakukan dengan setia pekerjaan pendeta, lebih khusus lagi sebagai gembala dan pengajar sesuai dengan karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara? Apakah saudara bersedia menyerahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan pendeta? Apakah saudara bersedia mentaati tata gereja dan peraturan-peraturan gereja di mana saudara bekerja? Apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku, percaya, taat dan bersedia dengan segenap hatiku. Amin.
Tuhan Allah oleh Roh-Nya yang kudus kiranya menguatkan saudara menepati janji dan pengakuan iman ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menetapkan lagi pelayan-Mu ini. Serahkanlah kiranya Roh Kudus kepadanya, berikanlah karunia-karunia yang diperlukan dalam pekerjaannya, supaya nama-Mu yang kudus dimuliakan. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pendeta-pendeta diundang berdiri di samping kiri dan kanan pemimpin. Berdasarkan panggilan dan pengakuan saudara, maka saya selaku pendeta atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim meneguhkan saudara menjadi pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berlututlah dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah Bapa yang telah memanggil saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara dengan Roh Kudus, menguatkan saudara dengan tangannya, memimpin dan memerintah saudara di dalam pelayanan supaya dapat bekerja dalam kemuliaan namanya. Amin. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu, hendaklah saudara memberi mereka itu makan mulai dari perayaan perjamuan kudus. Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Karena itu, hendaklah saudara memberi mereka itu minum mulai dari perayaan perjamuan kudus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu, ajarlah jemaat untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada saudara untuk mereka lakukan menjadi jalan keselamatan. Gembalakanlah mereka. Ketahuilah, hanya dengan mengerjakan, melayani dan melaksanakan segala amanat ini dengan setia, rajin, tekun, giat dan tabah, maka Tuhan Yesus menyertai saudara sampai akhir zaman. Amin. Jemaat Yesus Kristus, inilah pelayan Tuhan yang telah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Doakanlah dia senantiasa agar di mana dia ditempatkan oleh Tuhan untuk bekerja dan melayani, di sana jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan imannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 210, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan berita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Pembacaan surat keputusan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan kami Roh Kudus untuk melengkapi kami, memahami firman dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepadanya,
Kalau begitu, berikanlah kami Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kami menyanyi NKB nomor 119, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di saat ini kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sudah belajar firman bersama, kiranya kami dikuatkan dan diberi semangat untuk melangkah di hidup ini. Tengah-tengah kami menghayati minggu-minggu sengsara, kuatkanlah iman kami dan ajarilah kami untuk mampu menghayati sengsara-Mu, lewat bagaimana kami dapat dan mampu untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Saat ini kami berdoa untuk seorang hamba-Mu yang baru diteguhkan untuk menjadi pendeta. Sertai dia Tuhan dalam pelayanan yang Engkau telah percayakan bagi dia. Terus mengenalkan Engkau dan kuatkan imannya agar tetap tegar dan setia pada panggilan Tuhan. Semua pendeta yang telah menumpahkan tangan, Engkau berkati dalam setiap pelayanan. Bahkan semua jemaat yang hadir saat ini yang telah menyaksikan karya besar-Mu lewat peneguhan pendeta. Dan juga bagi semua pialus yang juga turut bersama mendoakan pendeta yang baru diteguhkan. Tuhan, kami sudah memberi persembahan syukur, berkatilah pemberian kami untuk kepujian nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, inilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Lanjutkanlah perjuangan hidup-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi wajahnya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Amin.